Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait penyebab hasil akreditasi Sinta atau grade Sinta itu menjadi rendah. Dalam artian mungkin hasil akreditasi jurnal kita masih entah di Sinta 6 ataupun Sinta 5. Dan kami rasa Chief Editor wajib tahu tentang hal ini. Sebelum lanjut, mungkin teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Langsung saja, yang pertama adalah rata-rata penulis dari internal. Biasanya ini dialami oleh jurnal baru. Jadi untuk melengkapi 5 artikel pada terbitan pertama, biasanya masih penulisnya berasal dari internal. Nah, internal yang dimaksudkan di sini perlu diketahui bersama. Yang pertama adalah dari dosen internal kampus sendiri. Kemudian yang kedua dari pengelola jurnal tersebut. Nah, jurnal tersebut itu mungkin ada chief editor ataupun section editor ataupun reviewer. Jadi pengelola jurnal tersebut kemudian menulis sendiri di jurnal itu. Nah, artinya nanti untuk yang terbitan-terbitan ke depan perlu diantisipasi, harus berasal dari internal. Pengalaman kami dalam akreditasi jurnal di lembaga kami, ketika penulis itu banyak dari internal, rata-rata mentok di Sinta 5 ataupun Sinta 6. Memang tidak ada aturan baku yang mengatakan bahwa harus sekian persen. Artinya mungkin kita pernah dengar 20% atau 30% atau 40% dari internal. Namun jika bisa silakan dihindari terlalu tinggi. Ya mungkin misalkan dari 5, 1 atau 2 saja yang dari internal. Kemudian yang kedua, ini skor untuk jurnal untuk penulis dari nasional yang dimaksudkan di sini minimal 3 provinsi. Jadi yang disebut dengan nasional itu bukan 3 kampus. Jadi jangan sampai menganggap bahwa yang disebut dengan nasional itu 3 kampus di dalam satu provinsi, tapi yang dimaksud dengan nasional itu adalah 3 provinsi. Namun ada juga definisi yang lain. Namun dalam hal ini kami mengartikan bahwa yang disebut dengan nasional itu penulis dari nasional berasal dari 3 provinsi, bukan dari 3 kampus yang di dalam satu provinsi, bukan. Kalau nanti penulisnya dari internasional maka skornya 6 dalam sistem penilaian akreditasi di Arjuna. Kemudian yang kedua, memilih chief editor ataupun editor section ataupun reviewer belum memiliki ID Scopus. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk teman-teman yang jurnal baru atau akan mengajukan akreditasi, lebih baik merekrut chief editor atau section editor dan reviewer yang punya ID Scopus. Apakah harus semua? Tidak. Yang paling dominan yang harus punya ID Scopus itu chief editor harus punya ID Scopus, kemudian reviewer. Untuk section editor kalau memang tidak ada ID Scopus ya tidak ada masalah. Ini skornya 3. Artinya kalau misalkan pengelola jurnal terutama reviewer itu berasal dari dosen-dosen ataupun peneliti yang memiliki ID Scopus, artinya sudah pernah menulis di jurnal bereputasi. Kemudian yang ketiga, referensi belum menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ini kita maklumi. Artinya untuk ke depan upayakan ketika misalkan ada call paper, kemudian ada author yang ingin submit, maka sampaikan bahwa Mendeley menulis rujukan menggunakan Mendeley atau Evernote itu adalah wajib. Kenapa Mendeley itu penting? Karena dari 40 item penilaian ada 4 item penilaian dengan skor 15. Jadi kumulatifnya itu skornya sampai 15. Bayangkan skornya 15. Itu akan kita peroleh kalau misalkan dalam menulis rujukan di artikel yang publish di jurnal kita itu menggunakan aplikasi Mendeley, EndNote ataupun aplikasi yang lain. Next, kemudian yang keempat adalah daftar pustaka belum mencapai minimal 15. Ada juga yang menggunakan minimal 10. Yang artinya semakin banyak referensi maka semakin bagus. Terbitan 10 tahun terakhir, kemudian untuk bidang sosial minimal 50% dari artikel jurnal. 50%-nya, setengahnya untuk rujukan yang digunakan. Sedangkan untuk bidang eksak 80% yang harus di referensinya atau berasal dari artikel
jurnal ilmiah. Kemudian ini skornya sangat bagus kalau menggunakan yang 10 tahun terakhir. Artinya kalau misalkan nanti ada yang di bawah 10 tahun terakhir, maka bisa diminta pada saat reviewer di review atau pada saat final editing diminta untuk diganti. Kemudian yang kedua, yang kelima itu doi tidak aktif. Jadi yang pertama, cara kasarnya untuk mengecek doi yang aktif ya silahkan klik link doi-nya di websitenya, diklik, atau misalkan bisa cek juga di Crossref. Artinya nanti kalau misalkan doi-nya sudah aktif, maka silakan cari di Crossref artikel-artikel atau masukkan kata kunci dari nama jurnal. Nanti artikel yang pernah publish di jurnal Bapak Ibu ya bisa dilacak di sana. Artinya nanti kalau misalkan dia sudah terdeteksi, maka nanti logo Crossref-nya bisa ditempel di websitenya. Nah, ini skornya 2. Artinya kalau doi tidak aktif 0, kalau doi-nya aktif 2. Artinya juga ini menjadi syarat wajib untuk pengajuan akreditasi, bahwa setiap artikel itu harus punya doi. Kemudian yang berikutnya adalah logo dimension. Nah, ini logo dimension ini termasuk dalam reputasi sedang, setara dengan DOAJ. Mungkin jurnal Bapak Ibu belum terindeks DOAJ, misalkan belum masa pengajuan atau pernah diajukan tapi ditolak. Namun ketika misalkan nanti doi-nya sudah aktif, terdapat di Crossref, maka otomatis dia akan terdeteksi di dimension. Maka silakan ditaruh, pastikan bahwa logo dimensionnya ditaruh. Ini adalah logo Crossref-nya, ini logo dimension. Ini logo ini nanti silakan ditaruh di bagian pengindeks karena dia termasuk dalam reputasi sedang. Dan skornya 3. Nanti untuk aplikasi, untuk artikel-artikel yang pernah terbit di jurnal Bapak Ibu silakan cek di website ini apakah sudah terdata. Artinya nanti linknya bisa disambungkan ke logo yang dimension ini. Kemudian yang berikutnya adalah rekam jejak reviewer dan section editor belum maksimal. Artinya mungkin selama ini yang bekerja itu adalah chief editor saja. Jadi untuk kedepannya lebih optimalkan antara pekerjaan yang dalam sistem BOJS untuk reviewer sama section editor. Kemudian yang terakhir yang sering kita temui di beberapa grup untuk click and share, kita tidak istiqomah. Artinya mungkin hari ini kita share, besok tidak, lusa tidak. Nah, harusnya kita harus ketahui bahwa per hari itu minimal 50 klik. 50 klik di sini berasal dari IP yang berbeda, artinya berasal dari HP yang berbeda. Bukan diklik oleh satu orang berkali-kali, bukan. Jadi ini yang dihitung dari stat counter, bukan flag counter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu cek di stat counter ada 4 nanti batang di sini, histogram. Jadi yang dinilai itu adalah yang sessionnya, yang ini. Ya seperti ini 114,1 per hari. Sedangkan yang ini klik oleh orang yang sama bisa saja dihitung beberapa kali. Tapi yang ini diklik oleh orang yang berbeda dengan IP yang berbeda. Ini yang dilihat. Ini yang berwarna biru, itu yang harus dicek setiap hari. Artinya salah satu triknya itu biasanya dalam kita untuk mahasiswa dibuatkan grup kuliah. Nah, itu bisa nanti diminta bantuan untuk share. Mungkin setiap pagi, kami biasanya mengeceknya di pagi hari, siang, sama sore. Jadi mungkin kalau pagi hari sudah memenuhi maka tidak perlu di share lagi. Kalau misalkan siang hari belum, di share lagi. Itu serinya 3 kali dicek per hari, dicek. Inilah yang membuat juga terkadang kita tidak istiqomah untuk click and share. Nah, ini skornya 4 kalau mendapat 50 klik per hari. Mungkin hanya itu beberapa kelemahan yang mungkin perlu diantisipasi dalam pengajuan akreditasi jurnal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.